Oke, kita lanjutkan. Pada part yang pertama atau bagian yang pertama, ada pertanyaan. Jika tiga buah koin dilempar bersama-sama, berapa ruang sampel yang eh, dimilikinya? Nah, kita akan jawab. Di kolom komentar banyak sekali jawaban, ya. Ada yang menjawab sekian, sekian, sekian. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Berapa sih ketika tiga uang koin dilempar bersama-sama, ruang sampelnya berapa? Nah, tiga buah tiga buah koin dilempar bersama-sama, ya. Kita menggunakan diagram pohon dulu yang kita pelajari pada part yang pertama, yaitu kita buat cabang. Cabang yang pertama terdiri dari A dan G. A itu apa tadi? Angka, dan G itu apa? Gambar. Ini koin yang pertama. Dari koin yang pertama kita lanjutkan ke koin yang kedua. Kita cabangkan lagi akan membentuk A dan G juga. Ini juga kita cabangkan A dan G. Ini koin yang kedua. Terus koin yang ketiga kita cabangkan lagi. Tuh dua, ini juga dicabangkan. Ini juga dicabangkan. Ini juga dicabangkan. Jadi setiap bagiannya dicabangkan semua. Jangan sampai tidak ada yang dicabangkan. Ini kan jadi koin yang pertama menuju koin yang kedua juga dicabangkan semua. Koin kedua menuju koin ke yang ketiga itu dicabangkan semua juga. Hasilnya apa? Kita baca angka. Di sini kita ambil A. Ingat, setiap cabang pasti ada A dan G. A dan G. A dan G. A dan G. Nah, hasilnya apa pada koin jika tiga buah koin dilempar bersama-sama, yaitu apa? Kita baca angka, angka, angka. Oh, angka, angka, angka. Betul, kita baca lagi angka, angka, gambar. Oh, yang kedua adalah angka, angka, gambar. Yang ketiga angka. Ini sudah selesai. Gambar, angka. Angka, gambar, angka. Selanjutnya angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Sebelah sini sudah selesai semua. Coba kalian lihat, ini ke sini sudah, ini ke sini sudah, ini ke sini sudah, ini ke sini sudah. Gantian sekarang cabang yang kedua. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Selanjutnya gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Selanjutnya gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Dan yang terakhir adalah gambar, gambar, gambar. Tidak ada yang sama. Ruang sampel itu tidak boleh ada yang sama. Angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Total ada berapa? Ruang sampel dari tiga buah koin ada 8 ternyata. Ya, ada 8. Terus bagaimana jika menggunakan tabel? Nah, kalau tadi kan kita menggunakan diagram pohon, sekarang kita menggunakan tabel. Nah, kalau tabel kita mulai dari 2 koin, karena satu koin tidak perlu. 2 koin dulu. Maka kita menggunakan tabel. Ya,
ini adalah bagiannya koin yang pertama, angka dengan gambar. Ini koin yang kedua ke bawah, angka dengan gambar. Maka hasilnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar ya. Jadi ada berapa? Ada 4 ya, yang pada part yang pertama. Nah, kalau 3 koin bagaimana? Kalau 3 koin adalah penggabungan antara 2 koin dengan 1 koin. Nah, 2 koin seperti apa ya? 2 koin misalkan kita ambil panjang 1, 2, 3, 4 ya. Karena apa? Karena 2 koin terdiri dari 4 ruang sampel. Berarti apa saja? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, kita panjangkan. Nah, ini berapa koin nih? Ini 2 koin. Ini 2 koin. Terus kalau mau 3 di mana ya? Yang di sini nih. Ini yang koin yang satunya lagi di sini. Angka dan gambar. Jadi hasilnya apa? Ini ke sini jadinya angka, angka, angka. Ini angka, angka, gambar. Ini ke sini angka, gambar, angka. Ini ke sini angka, gambar, gambar. Ini ke sini gambar, angka, angka. Ini gambar, angka, gambar. Ini gambar, gambar, angka. Ini gambar, gambar, gambar. Total ada berapa? 8 ya. Jadi menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon, ketemunya tetap 8. Ini menggunakan diagram pohon atau bercabang. Ini menggunakan tabel. Jadi kesimpulannya apa? Jika 1 koin, maka ruang sampelnya ada berapa? Hanya ada 2, yaitu apa? Angka dan gambar. Kalau 2 koin ada berapa? NS-nya ada 4. Kalau 3 koin NS-nya ada 8. Nah, ini kali 2, ini kali 2. Berarti kalau ada 4 koin dikalikan 2 ada berapa? Ada 16. Oke, selesai juga kita membahas tentang koin. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang sampel dadu ya. Karena apa? Selain koin, biasanya yang kita pakai adalah dadu. Siapa yang belum pernah melihat dadu? Dadu punya berapa mata? Ya, kalau Bapak gambarkan yang biasa main ular tangga ya. Dadu ini ada titiknya 1, ini titiknya mungkin 3, ini 2 dan seterusnya. Mata dadu itu ada 6. Siapa saja mata? Mata yang pertama 1, mata yang kedua 2, mata yang ketiga 3, mata yang keempat 4, mata yang kelima 5, mata yang keenam 6 ya. Jadi kalau 1 buah dadu dilempar, maka ada berapa kemungkinan? Nah, bahasa kemungkinan itu tadi apa? Ruang sampel. Ada berapa kemungkinan? Ada 6 ya. Karena kita tidak bisa memastikan setiap kita melempar harus
ketemunya satu terus tidak mungkin, ketemunya dua terus juga tidak mungkin. Jadi 6-6-nya ini punya peluang yang sama, ya. Jadi kemungkinannya ada 6. Bisa saja keluar angka 1, bisa saja keluar angka 2, bisa saja keluar angka 3, dan seterusnya. Apakah ada muncul angka 7? Atau angka 8? Tidak. Ya, kenapa? Karena mata dadu hanya sampai 6. Ya, tidak bisa ini ya. Hanya ada 6. Maka angka 7 dan angka 8 tidak boleh masuk ke mata dadu, ya. Nah, bagaimana jika dua buah dadu dilempar bersama-sama? Ya, dua dadu dilempar bersama-sama, ada berapa kemungkinan, ya? Nah, caranya bagaimana kalau menggunakan diagram pohon agak kesulitan, maka kita menggunakan tabel, ya. Kita buat tabel. Kita buat ini dadu yang pertama angka 1, dadu yang kedua angka 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa buat kotak-kotaknya. Ya. Ini semua kemungkinan yang muncul ketika dua buah dadu. Ingat, kalau satu buah dadu hanya ada 6, tapi kalau ada dua buah dadu nanti kita cari bersama-sama. Yang pertama apa? Ketika dua buah dadu, kemungkinan yang pertama adalah 1 dengan 1. Jadi dadu pertama muncul angka 1, dadu yang kedua muncul angka 2. Yang kedua 1 dengan 2. Yang ketiga 1 dengan 3, dan seterusnya. Sampai terakhir di sini adalah 6,6. Jadi pertanyaannya adalah, jika dua buah dadu dilempar bersama, berapa ruang sampelnya? Bagaimana cara menjawabnya? Kalian lengkapi semua ini lalu dihitung, ya. Kalau satu dadu hanya ada 6, kalau dua buah dadu ada berapa? Nah ini adalah video ruang sampel part yang kedua. Sekian, nanti kita lanjutkan ke part yang ketiga. Terima kasih.